Hai teman pemilih, jumpa lagi bersama saya Jimmy Riberu dalam Ngopi Ngobrol Pintar seputar pemilihan kepala daerah tahun 2024. Tema kita pada hari ini adalah pemutakhiran data pemilih, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Narasumber yang akan kita ajak ngopi pada hari ini adalah seorang anggota KPU yang sangat familiar bagi masyarakat Kabupaten Ngada tentunya, karena beliau ini sangat piawai dalam mengulas kulit bundar di lapangan hijau dan sosok yang punya integritas yang sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Penasaran siapa dia? Jangan kemana-mana, saksikan terus Ngopi Ngobrol Pintar bersama KPU Kabupaten Ngada. Tentukan pilihanmu, gunakan suaramu, mari kita bersama sukseskan pilkada. Hai teman pemilih, seperti yang sudah saya gambarkan di awal tadi bahwa kita hari ini akan berbincang-bincang bersama seorang narasumber yang sangat familiar di kalangan masyarakat Ngada. Seorang yang piawai memainkan bola di lapangan hijau dan seorang penyelenggara yang punya integritas yang sangat tinggi. Beliau adalah Bapak Timotius Epifanus Kelisebo, anggota KPU Kabupaten Ngada periode 2024-2029 yang membidangi Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam Pak Jimmy, selamat bertemu kembali, senang bisa bergabung di podcast KPU Ngada yang sangat dicintai dan dirindukan oleh pemirsa dimanapun berada. Tema kita malam ini adalah pemutakhiran data pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Ya, kita tahu sebagaimana di dalam PKPU 2 tentang tahapan dan jadwal itu bahwa saat ini KPU, khususnya KPU Kabupaten Ngada juga itu sedang melakukan kegiatan pemutakhiran data pemilih ya Pak? Betul. Oke, baik. Supaya teman pemilih juga tahu apa sih itu sebenarnya pemutakhiran data pemilih itu? Ya, sebelum saya menjelaskan tentang pemutakhiran data pemilih, tentu berdasarkan PKPU 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal, dalam jadwal tahapan penyusunan daftar pemilih ini ada dibagi dalam 6 kategori atau 6 tahapan. Tahapan paling awal itu adalah penerimaan DP4 dari Kemendagri yang diserahkan ke KPU, dan itu sudah terjadi pada tanggal 2 Mei kemarin tahun 2024. Kemendagri sudah menyerahkan DP4 ini ke KPU. Dan selanjutnya KPU melakukan penyusunan daftar pemilih. Dilanjutkan tahapan berikutnya adalah penyusunan daftar pemilih sementara. Setelah daftar pemilih sementara ini dilanjutkan lagi dengan penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Selanjutnya dilanjutkan dengan rekapitulasi dan penetapan DPT. Dan kita langsung mengumumkan DPT. Jadi panjang sekali tahapan penyusunan daftar pemilih ini. Daftar pemilih sendiri adalah bagian daripada KPU memastikan hak pilih warga negara dalam proses pilkada tahun 2024 yang kita tahu bersama akan hari pemungutan suaranya adalah
tanggal 27 November tahun 2024. Baik, siapa yang melakukan proses pemutahiran data pemilih itu? Kalau kita boleh tahu, boleh dijelaskan? Ya, proses penyusunan daftar pemilih ini mulai dengan tahap yang namanya penyusunan bahan pemutahiran daftar pemilih. Nah, itu tadi, kalau penyusunan bahan ini itu dimulai dengan penyediaan data kependudukan dan dilakukan dengan sinkronisasi data. Sinkronisasi data ini adalah bagaimana DP4 itu disinkronkan dengan data pemilu terakhir, sehingga daftar pemilih yang akan kita turunkan ke Pantarlih yang akan mencoklik itu betul-betul mutakhir, akurat, dan komprehensif. Nah, nanti pemutahiran data pemilih akan dilakukan oleh Pantarlih dengan metode coklik, yaitu pencocokan dan penelitian. Pantarlih itu kepanjangan dari apa itu Pantarlih? Pantarlih itu petugas pemutahiran daftar pemilih yang direkrut oleh PPS. Nah, PPS dalam tahapan perekrutan kita sudah lantik kemarin tanggal 26 Mei, dan sekarang mereka lagi bekerja, dan pada tanggal 13 Juni nanti mulai merekrut teman-teman Pantarlih untuk mulai bekerja pada tanggal 24 Juni sampai dengan 25 Juli. Jadi petugas inilah setiap TPS satu orang untuk melakukan pemutahiran data pemilih. Oh, berarti mereka akan datang dari rumah ke rumah. Persis untuk seperti itu. Mencocokkan data pemilih, data DP4 dengan administrasi kependudukan dari calon pemilih, kalau boleh saya sebut begitu, atau? Ya, persis seperti itu. Jadi Pantarlih akan datang dari rumah ke rumah untuk memastikan bahwa pemilih yang mereka datangi itu sudah berumur 17 tahun pada saat pemungutan suara, dan mereka akan diminta oleh Pantarlih untuk menunjukkan dokumen kependudukannya. Jadi di atas 17 tahun itu akan dilakukan pencocokan dan penelitian sesuai dengan data DP4 yang hasil sinkronisasi yang sudah dilakukan oleh KPU. Turunannya itu namanya model A data pemilih. Ini akan disinkronkan, dan teman-teman Pantarlih akan berjalan dari rumah ke rumah untuk memastikan penduduk yang sudah memenuhi syarat itu masuk ke dalam daftar pemilih. Kemudian syarat-syarat pemilih itu apa? Ya, kalau kita lihat dari aturan yang ada, Undang-Undang 10 tahun 2016 terkait dengan bagaimana menjadi dasar kita dalam melaksanakan Pilkada tahun 2024 ini, pemilih itu harus berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara atau sudah pernah kawin, yang dibuktikan dengan KTP elektronik, terus tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, berikutnya, kalau dalam hal pemilih belum mempunyai KTPL, dapat menggunakan KK atau biodata kependudukan, atau yang sekarang lagi tren itu identitas kependudukan digital atau IKD. Berikut juga yang penting adalah tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia. Jadi 4 hal ini menjadi penting untuk pemilih itu bisa dimasukkan dalam data pemilih. Misalnya dalam proses pencoklitan ini, Pantarlih menemukan kasus misalnya seperti itu. Dia datang ke rumah si A dan ternyata si A ini sudah menjadi polisi. Nah, ya,
ataukah orang tua dari si A ini memiliki data kependudukan yang berbeda dengan DP4? Itu apa yang dilakukan oleh Pantarli? Ketika Pak Antarlih menemukan kasus seperti ini, yang pertama ketika ada pemilih yang sudah ada dalam A data pemilih, namun statusnya sudah berubah menjadi TNI atau Polri, tentu Pantarlih akan pertama-tama akan meminta menunjukkan SK orang tersebut sudah pindah status. Nah, ketika sudah dipastikan bahwa punya SK, maka Pantarlih akan mencoret orang tersebut dari daftar pemilih. Begitu pula kalau seandainya ada yang sudah memenuhi syarat ketika Pantarlih mengunjungi keluarga tertentu, namun orangnya belum masuk ke dalam model daftar pemilih, maka orang tersebut, pemilih tersebut akan Pantarlih akan catat sebagai pemilih potensial atau pemilih baru. Itu. Pemilih potensial ini ya kira-kira ya seseorang yang akan berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara. Itu dikategorikan dalam pemilih potensial atau perubahan status. Orang yang memang umurnya sudah melebihi, tapi dia perubahan status dari TNI Polri yang aktif, dia sudah pensiun. Orang-orang seperti ini masukkan sebagai pemilih potensial. Jadi ada yang dari sipil ke militer, dan dari militer ke sipil. Itu kasusnya akan Pantarlih akan sangat memahami itu. Mereka akan mencoret dan atau mendata. Kan ada juga tuh biasanya ada kesalahan jenis kelamin antara di KTP dan di data pemilih itu. Biasanya ada tuh kasus-kasus seperti itu. Ya. Itu apa tuh yang dilakukan? Nanti ketika Pantarlih menemukan kasus seperti ini, tentunya dalam tata kerja yang pasti mereka akan pahami itu, mereka akan lakukan yang namanya mekanisme ubah data. Jadi membetulkan yang realnya siapa. Oh, orang ini ternyata jenis kelaminnya laki-laki, maka dilakukan proses ubah data. Di situ di formulir A data pemilih itu langsung dia ubah hingga menghasilkan pemilih yang tadi akurat, komprehensif, dan mutakhir. Itu prinsip Pantarlih melakukan pencocokan dan penelitian. Berbicara soal data pemilih ini tentu hal yang menarik karena banyak sekali persoalan-persoalan akan kita temukan di lapangan saat coplit. Ya, misalnya banyak juga kasus yang saya berdomisili di desa A, tetapi KTP saya masih berada di desa B. Nah, itu seperti itu tuh apa yang dilakukan? Apakah saya tetap didaftarkan di desa A atau saya dikembalikan ke desa B sesuai KTP saya? Prinsip coklik pemutahiran data pemilih itu adalah prinsip de jure. Jadi kita berdasarkan KPU berdasarkan dokumen kependudukan. Kalau si pemilih itu dia identitas kependudukannya adalah di desa A, maka tentu dia akan didaftarkan di desa A. Jadi ketika dia akan memilih di desa B nantinya, dia akan mengurus yang namanya pindah memilih. Tapi dia harus didaftarkan dulu sesuai dengan data kependudukan yang dia miliki. Seperti itu. Oh, jadi tetap saya bisa memilih di desa A bisa memilih. dengan mengurus surat pindah memilih. Ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terus perlakuan untuk para pemilih yang tidak ditemui nih dengan berbagai alasan. Misalnya salah satu alasannya adalah merantau. Kan paling banyak tuh daerah-daerah kita ini banyak yang pergi merantau cari kerja di luar daerah. Ya. Nah, itu bagaimana? Apakah dicoret atau seperti apa, Pak? Prinsipnya adalah ketika pemilih itu masuk ke
data DP4, maka dipastikan penduduk itu adalah masih berada di, secara status kependudukannya dia masih berada di daerah tersebut. Nah, dalam mekanisme ketika Pantarlih akan tidak menemui orang seperti ini, maka Pantarlih akan meminta keluarganya untuk menunjukkan dokumen kependudukan oleh orang tersebut. Tapi ketika dokumen kependudukan tidak bisa ditunjukkan, Pantarlih akan meminta keluarganya untuk bisa menghubungi keluarganya itu dan dia menunjukkan dokumen kependudukan melalui video call. Namun apabila itu juga tidak bisa dilakukan, maka pemilih yang tidak ditemui itu tetap berada dalam, Pantarlih akan memasukkan sebagai pemilih sesuai. Jadi walaupun tidak ditemui, sesuai dan dikasih kode 8 atau pemilih kode 8 itu pemilih beda TPS seperti itu. Beda TPS. Nah, itu sama halnya, oh tidak, pasti berbeda dengan yang sudah meninggal tapi namanya masih ada ya Pak ya? Ya. Ini kasusnya berbeda. Jadi memang ketika DP4 itu muncul dan nama yang sudah meninggal itu masih ada, itu artinya keluarga dari yang meninggal ini belum mengurus akte kematian, sehingga namanya pasti muncul lagi di DP4. Tapi apabila ditemui ada pemilih seperti ini, maka kita meminta keluarga untuk membuat surat pernyataan di atas meterai dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat, dan kita bisa mencoret pemilih itu dari daftar pemilih. Jadi itu mekanismenya. Kita tidak mencoret dia sebagai penduduk, tapi mencoret dia sebagai pemilih. Penting ada surat pernyataan dari keluarga dan mengetahui lurah atau kepala desa setempat atau camat setempat seperti itu. Ya, karena banyak juga masyarakat yang belum terlalu peduli dengan hal-hal seperti itu, sehingga tiap kali pemilu atau pemilihan itu pasti nama-nama yang orang sudah meninggal itu pasti muncul lagi. Oh ternyata harus dilakukan seperti itu ya, untuk biar tetap menjaga data pemilihnya tetap tetap baik ya. Ya, prinsipnya ada 3 itu. Jadi komprehensif, menyangkut semua orang, kita harus data yang sudah memenuhi syarat, akurat. Wah, kita harus pastikan yang menjadi pemilih itu memenuhi syarat, dan mutakhir, betul-betul yang kita masukkan sebagai data pemilih itu sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Langkah selanjutnya setelah proses coklit selesai, itu apa Pak? Apa ditetapkan sebagai DPS kah atau diumumkan kah atau bagaimana Pak? Oke, jadi proses pemutahiran atas pemilih ini seperti yang saya gambarkan di awal tadi, ada 6 tahapan yang dia berlanjut terus sampai dengan penetapan DPT nantinya. Sehingga memang di awal dengan coklik, nanti hasil coklik ini akan masuk untuk penyusunan daftar pemilih sementara. Ya, penyusunan daftar pemilih sementara ini, ketika teman-teman Pantarlih sudah selesai coklik, maka dia buat laporan ke PPS. Nah, PPS menyusun daftar pemilih sementara ini, itu dari bahan coklik yang sudah dilakukan oleh teman-teman Pantarlih. Nah, sehingga dilakukan rekapitulasi berjenjang dari desa, kecamatan, dan sampai di tingkat kabupaten. Di tingkat kabupaten direkapitulasi itu dan ditetapkan menjadi DPS. Selanjutnya DPS ini kita umumkan agar mendapat tanggapan dan masukan masyarakat. Selanjutnya setelah tanggapan dan masukan masyarakat, beralih lagi yang namanya penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Jadi kalau ada
masyarakat tanggap, ada yang meninggal, kita coret kembali, ada yang belum terdaftar, kita tambahkan lagi. Maka penyusunan DPS HP ini berlanjut sampai tingkat kabupaten. Kita menetapkan dengan rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan ini, kita menetapkan DPT, kita umumkan DPT. Hingga DPT itu kita umumkan kembali ke masyarakat. Seperti itu prosesnya. Oh ya, baik. Artinya yang saya tangkap bahwa dalam proses pemungutan data pemilih ini, Pantarli itu dan kita masyarakat ini sebenarnya harus bekerja sama sehingga dapat menghasilkan data pemilih yang akurat ya Pak. Ya, ini memang kita menjadi tanggung jawab bersama antara penyelenggara pemilu dan masyarakat. Mungkin juga kita tegaskan juga ke peserta pemilu juga, karena ini data pemilih ini penting sebagai bahan di mana pemilih ini dapat memilih calon pemimpinnya. Maka ini juga kita menjadi tanggung jawab bersama semua stakeholder termasuk pemerintah. Seperti itu Pak Jimmy. Baik, terima kasih Pak. Saya kira teman pemilih hari ini dicerdaskan soal proses pemungutan data pemilih Pak. Ya. Jadi selanjutnya mungkin ada kata-kata motivasi untuk teman pemilih atau informasi-informasi apa ya kepada pemilih, disampaikan kepada pemilih terkait dengan proses pemungutan data pemilih ini. Sederhana saja. Jadi pemilih untuk bisa memilih calon pemimpin kita di tanggal 27 November tahun 2024 nanti, itu tentu pastikan diri kita terdaftar dalam daftar pemilih. Sehingga kita dapat memberikan kontribusi untuk daerah Ngada tercinta ini. Kalau belum terdaftar, mari sampaikan ke teman-teman yang ada di jajaran KPU, mulai dari PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Ngada. Baik, terima kasih Bapak Knongki karena telah meluangkan waktu untuk bersama teman pemilih hari ini. Teman pemilih, pastikan Anda terdaftar sebagai pemilih. Caranya, kunjungi laman Cek DPT online. Jika belum terdaftar, segera laporkan ke PPS tempat domisili Anda ataukah PPK kecamatan tempat tinggal Anda. Saya Jimmy Riberu, pamit undur diri dari hadapan Anda.